Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pindah tanam tanaman cabai ori 212 teman-teman. Pindah tanamnya saya lakukan di sore hari, tujuannya untuk meminimalisir tingkat kesetresan tanaman cabai tersebut. Dan ini juga akan saya pindah tanamkan di lahan bekas yang pada waktu itu sudah saya buatkan videonya. Saya kocor menggunakan trichoderma karena lahan ini sudah 4 kali untuk budidaya tanaman cabai. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan melakukan pindah tanam bibit cabai ori 212 dan untuk kali ini adalah di lahan bekas. Untuk pupuk dasarnya kemarin sudah saya buatkan videonya, silahkan teman-teman cek saja, tapi nanti juga akan saya jelaskan. Selain pindah tanam, pupuk dasar apa yang saya pergunakan, perlakuan apa yang saya pergunakan untuk lahan bekas yang sudah keempat kalinya ini. Yang pertama adalah tanaman cabai tumpang sari dengan tanaman melon, kemudian yang kedua juga tanaman cabai dengan tanaman melon, yang ketiga adalah tanaman timun suri. Videonya juga silahkan dicek di video kami sebelumnya, teman-teman sudah saya upload semua. Dan untuk pindah tanamnya mungkin juga teman-teman sudah bisa, tapi karena saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, saya buatkan videonya. Saya biasa melakukan pindah tanam itu di saat daun bibit cabai saya sudah memasuki daun ke-7 sampai daun ke-10 teman-teman. Jadi batangnya ini sudah agak kokohan sedikit. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kelayuan ataupun tingkat kesetresan bibit yang kita pindah tanamkan karena sehari penuh terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk pindah tanamnya saya yakin teman-teman juga bisa. Di sini yang saya butuhkan adalah kayu yang sudah saya runcingin. Tujuannya apa? Untuk mencongkel tanah ini. Kedalamannya sekitar 10 cm seperti polybag yang saya pergunakan, karena saya menyemainya itu saya taruh di polybag teman-teman, tapi sepertinya bibitnya ini kurang, entah itu sekitar 4 PD kan pasti kurang, karena ini total tanamannya 1100 teman-teman. Kemarin kalau nggak salah saya hitung sekitar 700-an, mungkin masih kurang. Ini harus dalam teman-teman. Tujuannya apa? Agar bibit nanti setelah tanaman cabai itu sudah agak tinggi tidak gampang doyong, dan rencana nanti ajirnya ini saya buat jarang-jarang saja. Itu akarnya sudah mulai penuh semua, jadi tingkat kelayuan sudah semakin menipis teman-teman, ataupun bisa meminimalisir tingkat kelayuan jika akar di bawahnya sudah penuh. Seperti ini. Tapi beda loh dengan CMK teman-teman. Kalau CMK jangan terlalu tua karena usia tanaman cabenya pun juga lebih cepat CMK daripada cabai rawit merah. Setelah itu baru di huruf tanah yang tadi
bekas galian lubang tanam ini. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan kembali, takutnya ada sebagian teman-teman yang belum menonton video kami sebelumnya. Di sini akan saya jelaskan lagi pupuk apa yang saya berikan untuk lubang tanam di lahan bekas ini. Yang pertama yang saya pergunakan adalah asam humat power soil, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah si karbon. Yang ketiga adalah gliotrichoge. Jadi saya kocorkan ke setiap lubang. Masalah dosis terserah teman-teman semua, lebih banyak lebih bagus karena sifatnya adalah organik, teman-teman. Itu yang saya pergunakan. Kemudian di tengah-tengahnya itu kemarin saya taburkan kapur dolomit ini di tengah-tengah lubang itu. Lubang tengah-tengah itu waktu itu juga bekas tanaman cabai. Kemudian yang terakhir adalah timun suri, teman-teman. Jadi plastik mulsa sudah hancur kembali, tapi ini jarak antar bedengan pun juga sudah saya bersihkan. Kemarin nyuruh saudara kami untuk membersihkan jarak antar bedengan. Video sebelumnya rumputnya masih sangat banyak sekali, dan pada waktu itu juga saya spray menggunakan racikan sendiri. Alhamdulillah rumputnya pada mati semua, dan insya Allah nanti lahan sebelahnya pun juga akan saya proses, teman-teman. Itu tata cara saya pindah tanamnya. Pindah tanamnya sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana untuk langkah kedepannya perawatan tanam cabai di lahan bekas? Kalau untuk lahan bekas, usahakan teman-teman setiap melakukan pemupukan itu ditambahkan dekomposer tanah. Bisa menggunakan M21, E4 juga bisa juga ditambahkan asam humat power soil. Ini cabai tumbuh, teman-teman, itu buahnya juga sangat banyak sekali. Jadi sangat mudah sekali. Saya ulang kembali, setiap pemupukan 7 hari setelah pindah tanam tambahkan E4 bisa, M21 bisa, asam humat bisa. Setelah itu baru pupuk NPK. Dan ini nanti akan saya pupuk menggunakan pupuk NPK dari mulai fase vegetatif sampai fase generatif. Dilihat saja teman-teman hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan tanamannya subur dan bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan ini selama 4 kali untuk tanaman cabai dan tanaman melon, kemudian terakhir tanaman timun suri, saya hanya menggunakan pupuk kimia, teman-teman. Jadi yang selalu saya bilang, jangan takut lahan itu proses. Yang penting diberikan kapur dolomit, kemudian tambahkan trichoderma. Itu terserah teman-teman, menggunakan anfus juga bisa. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya jamur, karena di lahan-lahan bekas tanaman timun suri, tanaman melon, dan juga tanaman cabai. Kemudian yang kedua, sebelum pindah tanam, teman-teman juga bisa mengocorkan fungisida kontak, teman-teman. Itu di lubang tanamnya sebelum dilakukan pindah tanam. Itu penjelasan kami, teman-teman. Dan ini alhamdulillah juga pindah tanam sudah selesai. Untuk bibitnya masih kurang 4 gawang lagi. Dan yang kemarin lahan bekas yang satunya yang saya ganti plastik mulsa juga baru 2 daun. Jadi ini selisihnya agak jauh sekali, teman-teman, karena ada kesalahan sedikit. Saya tidak mau menjelaskan di sini. Harusnya bibitnya cukup, cuma ada gangguan yaitu ayam, teman-teman, dicekeri ayam. Jadi ada sekitar 400 pohon yang benar-benar sudah tidak bisa dipindah tanamkan. Tapi namanya juga ayam, harus kita maklumi karena kita hidup adalah di lingkungan yang ada masyarakat. Setiap masyarakat juga mempunyai piaraan, dan kita pun juga tidak mau menegur mereka semua. Yang penting saya masih bisa melakukan pindah tanam. Dan nanti hasilnya seperti apa untuk perawatannya, makanya selalu tonton. Saya insya Allah akan saya buatkan video 1 full, teman-teman. Tapi jika untuk tanaman cabai, seandainya saya buatkan video full, otomatis singkat-singkat, nanti teman-teman malah tidak paham. Makanya saya upload setiap tahap ataupun step by step aja, teman-teman. Jadi teman-teman mudah mengikuti langkah-langkah bagaimana tata cara saya untuk membudidayakan tanaman cabai. 70% menggunakan pupuk kimia, dan saya tidak pernah berpikir apakah kedepannya tanah ini rusak, tapi saya yakin tidak, asalkan setiap pindah tanam harus ditambahkan kapur dolomit. Jika lahan itu sudah 4 kali atau 5 kali, bongkar ataupun buka plastik musanya, diamkan lahan itu selama 2 minggu, insya Allah sudah bisa ditanamkan kembali. Mungkin hanya ini, teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
pindah tanam hari ini sudah selesai, varietas cabai ori 212. Minta doanya dan minta dukungannya, mudah-mudahan hasilnya pun juga bagus seperti lahan baru yang baru kita proses, itu harapan kami. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber saya yang setiap hari setia mensupport kami. Atas dukungan Anda semua, saya lebih semangat untuk membagikan pengalaman saya pribadi. Sekali lagi saya jelaskan, saya bukan master, saya pun juga masih tahap belajaran, bisa disebut masih amatir teman-teman, untuk hal-hal budidaya tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Jika ada kekurangannya mohon dimaklumi. Tapi niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.